B. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya, proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Dari metode perakitan ini terdapat 2 poin. 2 poin metode. Yang pertama yaitu metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Yang kedua yaitu metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Yang pertama yaitu metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Di sini juga terdapat 3 poin, di antaranya yaitu A. Metode cascade, B. Metode keseimbangan, C. Metode bongkar pasang atau knockdown. A. Metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku kering dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan pelat-pelat tipis. Metode cascade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan, riveting atau keling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana, yakni perangkat penembak paku. Alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan dalam lubang hasil pengeboran pelat yang disambung. Selanjutnya ini ditekan secara bertahap sampai batang paku putus. B. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan last spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan pelat-pelat tipis. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil dan kereta api. Juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan pelat-pelat tipis. Keseimbangan yang dimasukkan dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. C. Metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, memudahkan dalam operasional pekerjaan, konstruksi menjadi lebih sederhana. Penggunaan lebar bahan dan jenis dapat dengan mudah diterapkan dalam perakitan. Proses perakitan dengan metode knockdown ini umumnya menggunakan sambungan, buat, dan mur ataupun screw. Perakitan dengan metode ini harus dilakukan secara teliti, terutama dalam hal pengeboran lubang-lubang yang akan dirakit. Pengeboran lubang-lubang ini biasanya dilakukan dengan memberi posisi dasar pemasangan. Lubang yang tidak tetap lebih besar dari lubang yang
tetap. 2. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Dari metode ini terdapat 3 poin juga ya. Di antaranya A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. B. Perakitan dengan pemilihan. C. Perakitan secara individual. A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Metode ini bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain atau interchangeable. Karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. Keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat. Dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi tetap mempunyai kerugian, yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen-komponen yang pertama.